Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan yang kemarin kita sudah saya sampaikan ya. Artinya kita sudah mempelajari tentang masalah advokasi kemarin. Advokasi, pendampingan perkara perdata di luar pengadilan. Nah, untuk materi hari ini adalah ketika ada suatu permasalahan perkara perdata, maka alternatif ataupun jalan yang terbaik di dalam penyelesaian sengketa yang pertama kali harus dilakukan adalah mediasi dulu di luar pengadilan. Nah, ini materi hari ini apa yang dimaksud dengan alternatif. Untuk materi sudah saya share. Alternatif ini adalah merupakan pilihan. Berarti kalau ada konflik ataupun pertentangan, ya, ada konflik atau pertentangan kepentingan yang sama atas objek hukum tertentu tentang hak dan kewajiban antara subjek hukum. Antara subjek hukum. Subjek hukum melawan subjek hukum. PT melawan PT atau penyedia barang dan jasa melawan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa. Ya, misalkan penyedia jasanya adalah CV atau PT, pemberi atau pengadaan barang jasanya bisa pemerintah atau Pemkot. Ini bolak-balik ya, sering saya jadikan contoh. Jadi ada pengadaan barang, ada penyedia barang dan jasa, ya kan? Lah, untuk penyedia barang dan jasa itu bisa perorangan, bisa berupa badan hukum yaitu PT. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek hukum? Ya, tadi kan saya menyinggung tentang masalah subjek hukum. Subjek hukum adalah suatu yang menurut hukum berhak atau wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Atau kata lain, segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban pada umumnya. Subjek hukum adalah disebut juga dengan manusia dan badan hukum. Jadi subjek hukum ini ada dua, yaitu manusia dan badan hukum. Artinya subjek hukum ini bisa melakukan perbuatan hukum. Ya, subjek hukum itu bisa melakukan perbuatan hukum. Ya, contohnya misalkan antara penyedia barang dan jasa dengan pengadaan barang dan jasa ini melakukan suatu kontrak, ya, kontrak. Nah, dalam pelaksanaan pekerjaan itu tentunya diatur di dalam surat perjanjian ataupun perjanjian kerjasama. Itu jelas ada. Nanti waktunya berapa, nah, waktunya juga nanti harus dituangkan dalam surat perjanjian. Dan nanti kalau yang sebagai pelaksana pekerjaan itu tidak sesuai perjanjian yang dibuat, ya, misalkan tanggal sekian sampai tanggal sekian, pekerjaan tersebut harus selesai. Nah, tentunya sebagai pelaksana pekerjaan, nanti kan harus prestasi ya, hasilnya itu ya harus memuaskan. Maka di situ nanti ada tahapan pengecekan berapa persen. Misalkan tahap akhirnya kan 100%, untuk prestasinya adalah 100%. Maka nanti tahap awal harus selesai 40%. Jadi ada mutualis cek ya. Mutual ceknya ada MC 50% atau MC 4% atau 40%. Itu penting di dalam
melaksanakan pekerjaan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Nah, kalau tidak sesuai dengan perjanjian, maka nanti entah baik dari tentunya penyedia biasanya ya. Penyedia itu berarti yang melaksanakan pekerjaan kan. Kalau pengadaan itu berarti yang memberi ya, memberi pekerjaan kan gitu ya. Penyedia ini yang biasanya sering melakukan one prestasi. Karena biasanya penyedia ataupun pelaksana pekerjaan itu sering ingkar janjinya itu karena di dalam pelaksanaannya itu ada kendala. Ya, kendala sehingga proses di dalam pengerjaan dalam pembangunan ataupun pembersihan misalkan ini tidak sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat antara penyedia dan pengadaan. Memang penyedia itu kan pengadaan ya, pengadaan itu kan ada yang jasa saja kan, ada pengadaan barang dan jasa. Kalau kasus Gambiran itu PT-nya ya pengadaan barang dan jasa. Penyedia ya, penyedia barang dan jasa. Kemudian objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum. Dapat dijadikan permasalahan hukum dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Nah, untuk objek itu ya apa nanti? Objek itu kan benda ya. Yang namanya benda itu kalau kita bahas di pengantar hukum, pengantar ilmu hukum itu ada banyak. Ada benda yang bergerak, ada benda yang berwujud, ada benda yang tidak berwujud, ya kan? Ada benda yang dapat habis dan ada benda yang tidak dapat dihabiskan. Seperti itu kan? Itu namanya benda. Ada benda yang bergerak, ada benda yang tidak bergerak. Kalau benda yang berwujud itu seperti mobil, kendaraan, sepeda motor. Tapi kalau benda yang tidak berwujud, seperti apa, Mbak? Seperti hak cipta, ya, hak merek dan hak paten, itu termasuk benda yang tidak berwujud. Ini saya sampaikan karena ini penting, karena di dalam menangani perkara sengketa di luar pengadilan tentunya di situ ada subjek hukum, ya, antara subjek hukum. Pertentangan antara satu dengan yang lainnya kan gitu. Objek hukum pada umumnya adalah benda. 3 syarat objek hukum yaitu berguna bagi subjek hukum, dapat menjadi permasalahan, dapat dikuasai. Ya, seperti mobil ataupun seperti tanah. Kalau mobil itu termasuk benda yang bergerak, kalau tanah termasuk benda yang tidak bergerak kan gitu ya. Artinya tidak termasuk benda yang bergerak, tanah itu artinya tidak bisa dipindahkan. Secara umum yang dimaksud objek hukum adalah barang atau benda. Ini sesuai dengan pasal 499 KUH Perdata. Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap yang dapat dikuasai oleh hak milik. Artinya benda itu bisa dikuasai oleh subjek hukum. Kemudian pengelolaan benda yang perlu kita ketahui yaitu, nah ini muncul di sini, benda berwujud dan tidak berwujud, ada benda yang bergerak dan ada benda yang tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan. Ini benda yang dapat dihabiskan apa? Kalau saya mencontohkan uang. Uang itu kalau dipakai kan habis. Kemudian benda yang dapat diganti dan benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat diganti. Jadi benda itu ada yang dapat diganti dan tidak dapat diganti. Kalau benda yang dapat diganti itu ya uang. Kemudian benda yang tidak dapat diganti ya seperti seekor kuda. Kemudian ada benda yang sudah ada
dan benda yang masih akan datang. Kalau benda yang sudah ada itu ya nampak ada di hadapan kita. Tapi kalau benda yang Halo, Mbak? Halo? Halo, Pak. Ya. Oke, saya kira mati tadi. Kemudian Punten. benda yang sudah ada itu berarti benda yang ada di depan kita, berarti sudah fix. Kalau benda yang masih akan datang itu ya berarti benda apa, Mbak? Panen ya, panen yang akan datang atau barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan kepada kita. Itu namanya benda yang masih akan datang. Dan seterusnya. Kemudian sengketa, sengketa ini bahasa Belandanya adalah dispute. Teori tentang sebab terjadinya sengketa. Ini penting. Ini hanya teori. Teori itu kalau menurut saya adalah pendapat. Teori tentang sebab terjadinya sengketa. Nah, di sini ada teori hubungan masyarakat. Konflik itu ya sengketa berarti ya terjadi karena adanya ketidakpercayaan dan saingan atau rivalitas kelompok dalam masyarakat. Jadi antara pihak pertama dan pihak kedua ini akan terjadi suatu konflik itu karena mungkin ya ada ketidakjujuran ya, entah itu pihak pertama atau pihak kedua, sehingga itu menimbulkan konflik ataupun dispute atau sengketa. Ini teori sebab-sebabnya terjadi sebuah konflik. Ada lagi teori negosiasi prinsip. Ini konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan di antara para pihak. Ya. Mungkin terkait dengan pembagian waris karena pembagiannya tidak sama, akhirnya yang mendapatkan bagian yang tidak sama ini merasa dirugikan atau tidak adil, itu konflik. Makanya kan terkait dengan pembagian waris ini harus melakukan pendekatan, Mbak. Negosiasi ya. Para ahli warisnya dikumpulkan, musyawarah, negosiasi bagaimana kan gitu. Yang karena si mayit waktu hidupnya kan sakit, sing ngopeni ya, sing rawat itu siapa lah, itu nanti pembagiannya harus ditambahi. Itu harus juga dipertimbangkan karena untuk keadilan. Ada lagi teori identik. Ini konflik terjadi karena suatu kelompok merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Kemudian ada teori kesalahpahaman. Konflik terjadi karena terjadi ketidakcocokan komunikasi di antara para pihak karena datang dari budaya yang berbeda. Nah, ini orang Jawa dengan orang Batak ini biasanya kan karakternya itu karakternya kan tidak sama. Terus juga sistem pembagian waris antara orang luar Jawa dengan Jawa kan memiliki adat yang berbeda-beda ya. Memiliki adat yang berbeda lah. Dan juga wataknya, karakternya juga tidak sama orang Jawa dengan orang luar Jawa kan. Teori transformasi. Konflik terjadi karena adanya suatu masalah. Masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Ini hanya teori, Mbak, teori kebutuhan manusia. Konflik terjadi karena kebutuhan
satu pihak merasa dihalangi oleh pihak lain. Ini juga menjadi faktor atau sebab terjadinya suatu sengketa atau konflik. Terus langkah berikutnya adalah ketika ada suatu permasalahan konflik antara si A dan si B ataupun pihak pertama dan pihak kedua, ya, ini bagaimana cara menyelesaikan sengketa itu? Apakah perlu menyelesaikan perkara itu di pengadilan, disebut juga dengan litigasi, atau di luar pengadilan, non litigasi? Mungkin menyelesaikan suatu konflik atau sengketa di luar pengadilan ini adalah merupakan alternatif yang paling bagus, alternatif yang paling baik. Karena menyelesaikan perkara di luar pengadilan, ya, waktunya adalah singkat, ya, murah, tidak dipungut biaya, dan ya mungkin ada biaya kan, tergantung nanti negonya seperti apa. Juga bisa bebas biaya dan juga dikenai biaya untuk memediasi di luar pengadilan. Itu adalah merupakan alternatif di dalam penyelesaian sengketa yang harus kita utamakan. Nah, untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan ini tentunya tidak ada kalah dan tidak ada yang menang. Artinya putusan di pengadilan dengan di luar pengadilan itu tidak sama. Kalau di pengadilan pasti ada yang kalah, ada yang menang, ya kan? Ada kalah, ada yang menang. Nanti yang kalah kalau di pengadilan itu pasti akan mengajukan upaya hukum sampai kasasi bahkan peninjauan kembali. Tapi kalau di luar pengadilan, nanti kalau sudah damai, sudah dibuatkan yang namanya dading, perdamaian, masing-masing tanda tangan, selesai. Ya, selesai. Mestinya kalau di luar pengadilan nanti hasilnya adalah berimbang. Ya, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Artinya masing-masing menyadari. Itu ya. Ini contoh kasus ya, di PPT saya itu ada contoh kasus PT Nugroho Adi Taruna. Itu berkedudukan di Jalan Bangkaraya 27E, Mampang, Jakarta Selatan, sebagai penyedia barang dan jasa pada pekerjaan pembangunan gedung Poltek 2 Kediri. Sebagaimana ketentuan pasal 20 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Harga Satuan Kontrak Induk nomor sekian, ya, tidak saya baca, tanggal 8 Oktober 2009. Beserta kontrak anak, subkontrak, dan perubahannya. PT Nugroho Adi Taruna ini melawan siapa? Melawan pemerintah Kota Kediri, Jiki Dinas Pekerjaan Umum Kota Kediri. Jiki pejabat membuat komitmen, disebut juga dengan PPK. Nah, Pemkot ini berarti sebagai apa, Mbak? Pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan Poltek 2 Kota Kediri. Nah, ini PT Nugroho Adi melawan Pemkot terkait dengan pembangunan itu. Nah, berarti PT Nugroho Adi dan Pemkot ini membuat yang namanya surat perjanjian, ya, kerja konstruksi, ya, surat perjanjian kerja. Berarti kalau masing-masing sepakat kemudian dibuat surat perjanjian, maka kedua tersebut baik PT maupun Pemkot itu terikat terkait dengan perjanjian, ya kan? Nah, di dalam isi surat perjanjian terkait pembangunan Poltek 2 Kota Kediri, salah satunya pasal itu mengatur tentang masalah jangka waktu pelaksanaan kontrak, ya.
pelaksanaan kontrak atau pelaksanaan pekerjaan pembangunan Poltek tersebut. Jangka waktu pelaksanaan kontrak tersebut adalah 800 hari kalender atau 2 tahun 2 bulan 20 hari, dan jangka waktu pemeliharaan adalah 180 hari. Sedangkan nilai kontraknya adalah sebesar 88.901.861.280 rupiah. Itu sudah termasuk pajak, pertambahan nilai, itu sudah termasuk PPN ya. Nah, karena PT Nugroho Adi Taruna itu dalam proses dalam pelaksanaan kontrak ataupun pekerjaan pembangunan sebagai kontraktor ya, pelaksanaan pekerjaan pembangunan itu ternyata waktunya habis ya, waktunya habis. Waktunya habis artinya PT Nugroho Adi itu berarti tidak menepati ya, tidak menempati atau tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat pihak pertama dan pihak kedua antara PT Nugroho dan Pemkot. Berarti waktunya kan 18 hari atau 2 tahun 2 bulan. Ternyata dalam pelaksanaan entah itu ada kendala ataupun tidak, ternyata tidak selesai. Kalau tidak selesai namanya one prestasi. Artinya PT Nugroho Adi itu tidak bisa menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Poltek dalam waktu yang telah disepakati. Nah, kalau selesai, kalau tidak, kalau one prestasi, bagaimana caranya? Yo, tentunya PT Nugroho Adi harus mengajukan perpanjangan. Itu pun kalau dikabulkan oleh Pemkot ya. Kalau tidak ya berarti berarti kan harus namanya pemutus hubungan kontrak kan gitu. Tentunya kalau waktunya sudah habis, kalau tidak diatur di dalam surat perjanjian, tidak bisa mengajukan perpanjangan lagi. Pun toh nanti maksa PT Nugroho Adi mengajukan perpanjangan kontrak kepada Pemkot, itu kalau Pemkot mengabulkan, kalau tidak, maka Pemkot sesuai dengan perjanjian itu boleh melakukan pemutusan hubungan kerja ataupun pemutusan hubungan kontrak antara PT dengan Pemkot. Akhirnya PT Nugroho Adi ini tidak terima, dia mengajukan permohonan di arbitrase. Karena di PHK, diputus hubungan kerjanya dengan Pemkot, dia mengajukan itu. Nah, itu ada di slide saya ya, di PPT saya itu ada berapa biaya arbitrase perkara nomor register sekian. Karena jumlah tuntutan pemohon adalah 2M ya, maka biaya arbitrase adalah 8% kali 2M tersebut. Akhirnya temunya 199 juta. Itu nanti ditanggung oleh kedua belah pihak masing-masing. Nanti bayar pengadilan swasta arbitrase adalah 99 juta. Untuk pemohon 99 juta sekian, untuk termohon 99 juta sekian. Nah, karena yang dirugikan kan hanya itu yang dituntut. Karena apa? Mungkin pelaksana pekerjaan ya, penyedia barang dan jasa yaitu PT Nugroho ini baru dalam waktu 800 hari dia baru menyelesaikan 50% atau 60%. Itu kan ada mutual ceknya ya, ada mutual ceknya, dicek karena tentunya pemerintah Kota Kediri kan punya namanya konsultan pengawas. Hasilnya sampai di mana itu nanti akan ketemu hasilnya. Di situ ada tenaga ahli. Apakah betul
selama 800 hari itu sudah 100% hasilnya atau di bawahnya. Nah, itu yang dibayar oleh Pemkot selaku pengadaan barang dan jasa. Dari sini ada pertanyaan, ini waktunya mau habis, nanti absen di chatroom ya, absennya langsung ke Mbak Salsa. Mbak Salsa nanti biar ngirim ke saya yang hadir hari ini. Ya, Mbak Salsa ya, saya minta. Gimana, Pak? Absen nanti jenengan handle, nanti kirim ke saya WA. Oke, siap, Pak. Yang contoh yang lain adalah Rumah Sakit Gambiran 2 Kota Kediri. Ini semuanya perkara yang saya contohkan, ini memilih ataupun dia mengalternatifkan, milih menyelesaikan perkara wan prestasi tersebut di luar pengadilan, ya. RS Rumah Sakit Gambiran 2, Poltek, kemudian Jembatan. Ini ada contoh lagi satu ya, ini yang baru saya tangani, yaitu PT Perusahaan Umum Jasa Tirta. PT Jasa Tirta ini termasuk BUMN melawan CV Diasi Putri Mandiri. Ya, ini terkait proyek, yaitu pelaksanaan pekerjaan pembersihan lumpur belakang raw water intak di Cilacap ini. Ini baru saya tangani, kemarin mediasi di luar pengadilan gagal. Kalau mediasi di luar pengadilan, kita tawarkan kemarin karena ini ada perbedaan perhitungan antara CV Diasi Mandiri dengan PT Perusahaan Umum Jasa Tirta. Karena apa? CV ini sebagai penyedia ya jasa, bukan barang dan jasa, tapi penyedia jasa terkait pembersihan lumpur di belakang Pertamina di Cilacap sana. Jadi proyeknya hanya ngeresiki lumpur yang ada di Berantas itu loh, di belakangnya Pertamina. Ini CV Diasi itu mengatakan sudah melakukan 60%. Tapi dari hasil pantauan PT perusahaan selaku pengadaan barang, pengadaan jasa, ini kantor pusatnya di Malang. Saya pernah ke sana, nanti saya kasih contoh fotonya. Kalau sampean tidak percaya, lah cek mutual cek dari konsultan pengawas PT Perusahaan Umum Jasa Tirta itu 36. Ya, itu kalau hasilnya 100% itu untuk membayari penyedia jasa itu adalah 2.114.162.600 rupiah, termasuk PPN 10% dan PPh, pajak penghasilan. Tapi karena dia sesuai pantauan dari PT Jasa Tirta itu 39, sekian, maka yang harus dibayar adalah 800 juta. Nah, dari pihak CV ini tidak mau, akhirnya kan konflik, terjadi sengketa. Akhirnya CV Diasi Putri Mandiri ini mengajukan di mana? Pengadilan Negeri Malang. Sampai sekarang masih dalam proses mediasi. Jadi mediasinya bukan di luar pengadilan, tapi mediasi yang mediasi yang ada di pengadilan. Ini nanti akan saya pertajam ya ketika kita masuk di kelas, biar nanti tambah jelas lagi terkait dengan mediasi-mediasi seperti ini. Sebenarnya mediasi itu simpel, yang penting kalau CV dan PT ini kan hanya perbedaan perhitungan saja kan ya. Jadi CV Diasi Putri Mandiri itu ngeklaim hasil yang dilakukan itu 60%, tapi dari hasil pantauan dari PT Perusahaan Umum ini kan PT Jasa Tirta itu menggunakan pihak ketiga ya, yang konsultan pengawas namanya. Nah, konsultan pengawas itu adalah PT Gunadarma Jaya Persada. Itu mengawasi kinerja yang dilakukan CV Diasi Putri Mandiri yang melakukan perjanjian dengan PT perusahaan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembersihan lumpur yang ada di belakang Pertamina di Cilacap sana. Nah, ini sampai sekarang masih terjadi perbedaan perhitungan menurut saya. Sana klaim segini lah, kemarin kita tawarkan dari 39
9% naik sedikit, ternyata dari pihak CVDiasi tidak mau. Akhirnya dia mengajukan mediasi gagal, akhirnya sidangnya lanjut ke tahap berikutnya, yaitu adalah jawaban. Itu ya. Yang penting mediasi itu adalah pendekatan dan saling menyadari. Nah ini kalau menurut saya CVDiasi mandiri ini sebenarnya rugi. Karena apa? Dia pilih menyelesaikan di pengadilan. Padahal yang disengketakan, yang dikonflikkan itu kan nilainya hanya segitu ya. Otomatis dia nanti rugi waktunya tentunya di situ perlu banyak waktu. Yang kedua adalah dia akan memberikan sebuah honorarium kepada jasa advokat. Nah, CVDiasi ini kan alamatnya Banten, ya, Banten, dan dia menggunakan pengacara dari Jakarta. Otomatis sekali sidang, seperti kemarin saya sampaikan bahwa persidangan di pengadilan itu kan sampai 6 bulan, bahkan 9 kali. Ya nanti kalau sidangnya online, tapi kalau enggak, otomatis pengacara itu akan menggunakan transportasi pribadi ataupun pakai pesawat dan lain sebagainya. Tentunya biayanya banyak. Mestinya kalau menurut saya CVDiasi Putri Mandiri ini harus mau mediasi di luar pengadilan. Karena mengingat nilai konfliknya kan tidak begitu banyak. Kalau sampai triliunan tidak masalah. Tapi kalau hanya berapa tadi? 2 miliar ya, yang dihasilkan dari pantau oleh PT Perum Jasa Tirta kan hanya berapa tadi? 39%. Itu kalau dinilai kan bayaran CVDiasi itu hanya 800 juta. Itu dari saya. Kita lanjut Senin depan lagi terkait mata kuliah advokasi penyelesaian sengketa.